Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Maulana, NPM 260202142. Di sini saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester rekayasa lingkungan. Mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Insinyur Adi Surya STMT. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan dan hukum tentang lingkungan. Hukum lingkungan dan pergerakannya di Indonesia. Hukum lingkungan dan penegakannya di Indonesia. Pengertian hukum lingkungan. Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan di sekitarnya. Setiap interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dirancang sebuah aturan hukum untuk mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat tinggalnya. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan serta kondisi bersama manusia yang berada di dan mengaruhi lingkungan tersebut. Aspek hukum lingkungan. Hukum lingkungan merupakan suatu disiplin ilmu yang cukup luas, sehingga terkadang dirasakan tidak mudah untuk dipahami karena mencakup aspek 1. Tata lingkungan, 2. Perlindungan lingkungan, 3. Kesehatan lingkungan, 4. Kesehatan manusia, 5. Tata ruang, 6. Aspek sektoral, 7. Otonomi daerah, 8. Internasionalisasi lingkungan hidup, 9. Penegakan hukum. Peraturan Undang-Undang Hukum Lingkungan di Indonesia. Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang merupakan generasi ketiga peraturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan, serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang Nomor 32 juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Pasal 100. Setiap orang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun, denda paling banyak 3 miliar rupiah. 2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat dikenakan apabila sanksi administratif yang telah dijatuhkan tidak dipatuhi atau pelanggaran dilakukan lebih dari 1 kali. Pasal 116. 1. Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada A. Badan usaha, dan atau B. Orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pimpinan kegiatan dalam tindak pidana tersebut. 2. Apabila tindak pidana di lingkungan hidup manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkungan kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pimpinan dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Berdasarkan Undang-Undang Hukum Lingkungan dan contoh kasus yang pernah terjadi, diharapkan masyarakat secara keseluruhan dapat memahami dan menyadari bahwa mereka turut berperan aktif dan pemeliharaan lingkungan sebagai satu kesatuan dengan lingkungan serta bagaimana risiko yang akan mereka dapatkan jika melanggar hukum lingkungan. Penegakan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun lebih daripada itu, hukum lingkungan sesungguhnya juga mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan atas subsidiaritas yang ditujukan untuk mengoptimalkan kesadaran para pihak untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Namun jika kesadaran tersebut tidak ada, maka hukum wajib ditegakkan. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.